3, 2, 1. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Pose with the pose with the pose with the fans. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi srohli sadari wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama yang saya hormati dosen pengampu Bapak Saifullah SPD MPD, dan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah hadir untuk mendengarkan presentasi dari kami. Kenalkan, saya Nurul Ramadhani Putri Rizda yang akan bertugas sebagai moderator dalam presentasi kelompok 3, di mana kelompok kami akan membahas tentang ejaan yang disempurnakan. Tentunya pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan-rekan saya, yaitu ada Silvana, Muhammad Syarif Fadil, Muhammad Harlan, Awaluddin, Mutmainna, Muhammad Agus, dan juga Asmarani Widyaningsi. Langsung saja saya persilahkan untuk presentator pertama membawakan materi yang akan dibawakan. Baik, materi yang pertama yaitu tentang pengertian ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah tata bahasa yang digunakan untuk mengatur penggunaan bahasa Indonesia dalam sebuah tulisan, mulai dari pemakaian dan penulisan huruf kapital dan huruf miring, serta penulisan unsur serapan, karena dalam sebuah karya tulis memerlukan tingkat kesempurnaan yang mendetail. Penulisan kata dalam Kamus Bahasa Indonesia diatur berbagai macam penggunaan kata, mulai dari kata baku untuk percakapan formal hingga kata tidak baku untuk percakapan sehari-hari. Berikut penulisan kata menurut ejaan yang disempurnakan atau yang dinamakan IYD. Penulisan kata dasar berdasarkan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu rangkaian atau kesatuan. Penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan adalah kata yang mendapatkan awalan, sisipan, akhiran, ataupun awalan dan akhiran. Penulisan imbuhan dilakukan serangkai dalam bentuk dasarnya. Adapun penulisan kata berimbuhan terdiri dari A. Imbuhan yang didapatkan dari unsur asing, ber, mem, kan, atau ke. Penulisannya serangkai dengan bentuk dasar. B. Imbuhan terikat ditulis serangkai dengan kata mengikutinya. C. Imbuhan bentuk terikat yang diikuti dengan awal huruf kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital dirangkai dengan tanda hubung. D. Apabila terdapat bentuk maha yang diikuti kata turunan mengacu pada nama atau sifat Tuhan, maka ditulis terpisah dengan huruf kapital. E. Apabila bentuk diikuti kata dasar mengacu pada nama atau sifat Tuhan kecuali kata Esa, maka ditulis serangkai. 3. Penulisan bentuk ulang. Aturan penulisan kata ulang ditulis dengan menggunakan tanda hubung. B. Apabila bentuk ulang gabungan kata, penulisannya dilakukan dengan mengulang unsur pertama. E. C. Pada kasus bentuk ulang yang memiliki huruf kapital seperti nama lembaga, dokumen, atau judul buku, bentuk ulang sempurna diberi huruf kapital pada huruf pertama tiap unsurnya. Penulisan gabungan kata. A. Unsur gabungan kata yang disebut kata dasar. Kata tersebut termasuk kata terpisah. Contoh 1. Simpan 5. Betul besar, cabai hitam. B. Apabila terdapat gabungan kata yang bisa menimbulkan salah pengertian, kata tersebut dituliskan dengan memberikan tanda hubungan sambung. Contoh 1. Anak, istri, kolonel. Anak dan istri kolonel. 2. Anak istri kolonel dari. 3. Ibu ayah mereka. 4. Ibu ayah mereka. C. Apabila terdapat gabungan kata yang penulisan terpisah, maka penulisannya tetap terpisah jika mendapat awalan atau akhiran. Contoh 1. Bertepuk tangan. 2. Garis bawahi. D. Apabila terdapat gabungan kata yang
pendapat awalan dan akhiran sekaligus penulisannya. Serangkai contoh. 1. Diberitahukan. 2. Menggarisbawahi. Gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai contoh. 1. Adakah, ada kalanya. 2. Apalagi. 3. Bagaimana. 5. Penulisan pemenggalan kata. Pemenggalan kata sesuai PUEBI yang diterapkan pada kata dasar dilakukan dengan cara berikut. A. Apabila kata terdapat huruf vokal, berurutan pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf vokal tersebut. Contoh. 2. Minyak. Saat. B. Kategori tersebut diptok memuat unsur a, i, u, e, o. Penulisannya tidak dipenggal. Contoh. Landai, aura. C. Apabila di tengah kata dasar terdapat huruf konsonan termasuk gabungan huruf konsonan di antara dua huruf vokal, pemenggalan dilakukan sebelum huruf konsonan. Contoh. Banyak, lari. D. Pemenggalan dilakukan di antara kedua huruf konsonan jika tengah kata dasar ada dua huruf konsonan yang posisinya berurutan. Contoh. April, makhluk, sanggup. E. Pemenggalan dilakukan di antara huruf konsonan pertama dan kedua. Cara ini dilakukan jika di tengah kata dasar terdapat 3 huruf konsonan atau lebih yang masih melambungkan satu bunyi. Contoh. Ekstra, infra, bentrok. F. Tidak dilakukan pemenggalan kata pada gabungan huruf konsonan yang melambangkan satu bunyi. Contoh. Banyak, ikhlas, kongres. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan melanjutkan penulisan kata yang ke-6. Penulisan kata depan. Penulisan kata depan dalam kurung di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia tinggal. Yang ke-7, penulisan singkat dan akronim. A. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik pada setiap unsur singkatan. Contohnya, MBA sama dengan Master of Business Administration. B. Singkatan yang terdiri dari huruf awal setiap kata nama lembaga pemerintahan dan kata ketatanegaraan, lembaga pendidikan, badan dan organisasi, serta nama dokumen resmi ditulis dengan huruf kapital tanpa tanda titik. Contohnya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Singkatan yang terdiri atas huruf awal setiap kata dalam kurung bukan nama diri ditulis dengan huruf kapital tanpa titik. Contohnya PT, Prestasi Terbatas, dan SD Sekolah Dasar. D. Singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih diikuti tanda titik. Contohnya HLM sama dengan halaman. E. Singkatan yang terdiri dari 2 huruf dalam kurung yang lazim dipakai dalam surat-suratan, masing-masing diikuti oleh tanda titik. Contohnya A.N sama dengan atas nama. F. Penulisan lembaga ilmiah, takaran, timbangan, singkatan, satuan ukuran, serta mata uang tidak diikuti tanda titik. Contohnya KM sama dengan kilometer. G. Akronim. Nama diri berupa gabungan suku atau gabungan huruf dan suku kata terdiri dari deret kata ditulis dengan huruf awal kapital. Contohnya AR, arsen. Yang ke-8, penulisan kata ganti. Aturan penulisan kata ganti, ku dan kau ditulis bersambung dalam kurung serangkai dengan kata yang mengikutinya, namun kata ganti ku, mu, dan nya ditulis bersambung dalam kurung serangkai dengan kata yang mendahulukannya. Contohnya, mobil itu sudah aku jual, dan buku yang sudah dibeli ini boleh
kau baca. Yang kesembilan, penulisan kata sandang. Kata sandang seperti si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti di belakangnya. Namun, jika ada unsur nama Tuhan ditulis dengan huruf kapital, contohnya, baju itu dikembalikan pada si penjual, dan sang harimau tidak mau melepaskan mangsanya. Penulisan partikel. Adapun aturan penulisan partikel yang pertama, penulisan partikel la, ka, dan ta. Penulisan partikel ini yaitu digabung atau dirangkai tanpa dipisahkan oleh spasi ataupun tanda hubung. Contohnya, hari sudah gelap, pulanglah segera ke rumah. Dan yang kedua, penulisan partikel per. Penulisan partikel per memiliki dua aturan penulisan. Yang pertama, jika per memiliki makna tiap-tiap atau mulai, maka penulisannya dipisah. Contohnya, per hari ini yang artinya mulai hari ini. Dan jika per memiliki makna untuk menunjukkan suatu bilangan pecahan, maka penulisannya digabung atau dirangkai. Contoh, per 3, per 4, dan per 5. Penulisan partikel pun. Adapun penulisan partikel pun memiliki dua aturan. Yang pertama, jika padu padan yang artinya sudah membentuk kata yang memiliki makna dan baku. Aturan penulisannya yaitu dirangkai ataupun digabung. Contohnya, siapapun yang membantu saya akan saya beri imbalan. Dan yang kedua, jika partikel pun ditulis setelah kata benda, kata sifat, kata kerja, dan kata bilangan, maka penulisannya dipisah. Contoh, tak bisa membeli televisi, radio pun sudah lebih dari cukup. D. Penulisan tanda baca. Yang pertama, tanda titik. Titik digunakan untuk mengakhiri sebuah kalimat. Setelah titik, huruf pertama dalam kata berikutnya biasanya terdiri huruf kapital, kecuali dalam situasi tertentu seperti huruf kapital setelah tanda petik atau tanda kurung. Yang kedua, tanda koma. Koma digunakan untuk memisahkan elemen dalam kalimat seperti kata sifat, kata keterangan, atau daftar item. Juga digunakan untuk memisahkan tanggal, alamat, dan sejumlah angka yang besar. Tanda titik koma. Tanda titik koma digunakan untuk memisahkan kalimat-kalimat yang berkaitan erat namun memiliki makna yang mandiri. Ini juga digunakan dalam daftar panjang yang mengandung komponen-komponen yang kompleks. Yang keempat, tanda titik dua. Tanda titik dua digunakan untuk mengawali daftar atau penjelasan lebih lanjut. Biasanya digunakan sebelum kutipan langsung atau dalam format wawancara. Yang kelima, tanda hubung. Tanda hubung digunakan untuk menghubungkan dua kata atau unsur dalam kata benda gabungan. Juga digunakan dalam kata kerja gabungan. Yang keenam, tanda kutip. Tanda kutip digunakan untuk menunjukkan kutipan langsung dalam IED. Tanda kutipan ganda lebih sering digunakan daripada tanda kutipan tunggal. Yang ketujuh, tanda kurung. Tanda kurung biasanya digunakan untuk mendisipkan informasi tambahan atau penjelasan dalam kalimat. Informasi ini dapat diabaikan tanpa merusak makna kalimat utama. Contohnya, dia dalam kurung meskipun dia tidak merasa sehat datang ke acara itu. Yang kedelapan, tanda hubung sambung. Tanda hubung sambung digunakan untuk menghubungkan kata-kata yang mengalami pembagian di akhir baris dan harus dilanjutkan ke baris selanjutnya. Contoh, pemilu akan diadakan pada tanggal 5 sampai 6 Juli. Yang kesembilan, tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Anda wisuda? Yang ke-10, tanda seru. Tanda seru dipakai sesudah ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah. Contohnya, jangan nyalakan lampu. Yang 11, tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai pada kalimat yang terputus-putus. Contohnya, jika demikian, ya, apa boleh buat? Yang ke-12, tanda penyingkat. Tanda penyingkat menunjukkan penghilangan bagian kata. Contoh, malam lah tiba.
Baik, dari diskusi tadi dapat disimpulkan bahwa ejaan yang disempurnakan adalah sistem penulisan bahasa Indonesia yang bertujuan untuk menyederhanakan dan menyelaraskan aturan ejaan agar lebih jelas, konsisten, dan mudah dipahami. Ejaan yang disempurnakan mencakup aturan tentang huruf, tanda baca, serta penulisan kata baku dan serapan. Adapun saran dari kami untuk ejaan yang disempurnakan yaitu agar terus diperbarui sesuai perkembangan bahasa dan teknologi, serta lebih disosialisasikan agar masyarakat lebih memahami dan menggunakannya secara konsisten. Penyederhanaan aturan juga bisa dipertimbangkan untuk memudahkan pembelajaran dan penerapan oleh generasi muda. Harapannya diskusi kali ini dapat memberikan benefit ilmu yang baik ke depannya dan teman-teman dapat mempelajarinya. Itulah diskusi dari kelompok kami, yaitu kelompok 3. Terima kasih kepada Bapak Dosen Saifullah SPD MPD dan teman-teman yang sudah berkenan menyimak presentasi hingga akhir. Saya kira diskusi pada kali ini sudah cukup. Ayu Tinting is 18. Thank you for everything. Billahi fisabilillah fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.